Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Nala Ragil dengan NIM 21229. Saya berasal dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional yang diampu oleh Bapak Dr. Sujono SE MSI beserta Bapak Dr. Zaludin SE MSI. Adapun paparan materi yang akan saya bawakan yaitu berasal dari buku Jeff Baldura edisi 13 pada chapter 2 atau bab 2 tentang International Flow of Funds atau aliran dana internasional. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini yang pertama menjelaskan komponen-komponen utama neraca pembayaran. Kedua, menjelaskan pertumbuhan aktivitas perdagangan internasional dari waktu ke waktu. Ketiga, menjelaskan bagaimana arus perdagangan internasional dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan lainnya. Keempat, menjelaskan bagaimana arus modal internasional dipengaruhi oleh karakteristik negara. Dan yang kelima, memperkenalkan badan-badan yang memfasilitasi aliran dana internasional. Kemudian pokok pembahasan. Di sini pokok pembahasan ada 5. 2.1 neraca pembayaran, 2.2 pertumbuhan perdagangan internasional, 2.3 faktor-faktor yang mempengaruhi arus perdagangan internasional, 2.4 arus modal internasional, dan 2.5 badan-badan yang memfasilitasi arus internasional. Pendahuluan. Banyak MNC terlibat dalam bisnis internasional seperti ekspor-impor atau investasi asing langsung atau biasa disebut dengan DFI di negara-negara asing. Transaksi yang timbul dari bisnis internasional menyebabkan arus ruang dari satu negara ke negara lain. Saldo pembayaran adalah ukuran aliran uang internasional dan dibahas dalam bab ini. Manajer keuangan MNC menyatakan keseimbangan pembayaran sehingga mereka dapat menentukan bagaimana aliran transaksi internasional berubah seiring waktu. Saldo pembayaran dapat menunjukkan volume transaksi antara negara-negara tertentu dan bahkan dapat menandakan potensial perubahan dalam nilai tukar tertentu. Dengan demikian, ia dapat memiliki pengaruh utama dalam perencanaan dan manajemen jangka panjang oleh perusahaan MNC. 2.1 Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah ringkasan transaksi antara penduduk dalam dan luar negeri suatu negara selama periode tertentu. Neraca ini mencatat akuntansi internasional negara tersebut untuk periode yang ditentukan, umumnya 1 tahun, termasuk transaksi bisnis, individu, dan pemerintah, yang terbagi menjadi transaksi berjalan, transaksi modal, dan keuangan. Laporan neraca pembayaran terdiri dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi keuangan. Adapun laporan neraca pembayaran yang telah dicantumkan pada slide sebelumnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, akun saat ini. Neraca berjalan mengukur aliran dana antar satu negara dan negara lainnya akibat pembelian barang dan jasa atau pendapatan yang dihasilkan oleh aset. Komponen utama transaksi berjalan adalah pembayaran antar dua negara untuk barang perdagangan barang dan jasa, kedua pendapatan primer, dan yang ketiga pendapatan sekunder. Kedua yaitu akun keuangan. Neraca keuangan mengukur aliran dana antar negara yang disebabkan oleh yang pertama penanaman modal asing langsung, dan yang kedua penanaman modal portofolio, dan yang ketiga penanaman modal lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu akun modal. Neraca modal mengukur aliran dana antar satu negara dan semua negara lain karena aset keuangan yang ditransfer melintasi batas negara oleh orang-orang yang pindah ke negara lain, atau karena penjualan paten dan merek dagang. Penjualan hak paten oleh perusahaan Amerika Serikat kepada perusahaan Kanada dicatat sebagai jumlah positif atau kredit ke rekening modal Amerika Serikat karena dana yang diterima oleh Amerika Serikat sebagai hasil transaksi tersebut. Sebaliknya, pembelian hak paten oleh perusahaan Amerika Serikat dari perusahaan Kanada dicatat sebagai jumlah negatif atau debit pada rekening modal Amerika Serikat karena dana dikirim dari Amerika Serikat ke negara lain. Kemudian yang keempat yaitu gabungan antar akun.
Jika suatu negara memiliki saldo transaksi berjalan negatif, maka negara tersebut seharusnya memiliki saldo transaksi keuangan dan modal yang positif dan sebaliknya. Hal ini berarti bahwa jika negara tersebut mengirim lebih banyak uang ke luar negeri daripada yang diterimanya dari negara lain karena perdagangan internasional dan pembayaran pendapatan, maka negara tersebut akan menerima lebih banyak uang dari negara lain daripada yang dibelanjakannya untuk investasi asing. Pokok pembahasan yang kedua yaitu 2.2 Pertumbuhan Perdagangan Internasional. Amerika Serikat mendapat keuntungan dari perdagangan internasional. Pertama, perdagangan semacam itu telah menciptakan lapangan kerja di Amerika Serikat, terutama di industri di mana perusahaan-perusahaan dalam negeri mempunyai keunggulan teknologi. Perdagangan internasional telah menyebabkan peralihan produksi ke negara-negara yang dapat menghasilkan produk dengan lebih efisien. Selain itu, hal ini memastikan lebih banyak persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk. Produk yang memaksa perusahaan untuk menjaga harga tetap rendah. Oleh karena itu, konsumen Amerika Serikat mempunyai lebih banyak pilihan produk dan dengan harga lebih rendah sebagai hasil dari perdagangan internasional. 2.1 membahas tentang peristiwa yang meningkatkan volume perdagangan. Adapun pembahasannya yaitu perdagangan internasional telah meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu, dan hal ini sangat berdampak pada perusahaan multinasional. Pertama, hal ini memungkinkan beberapa perusahaan multinasional memperoleh bahan baku dengan harga lebih rendah. Yang kedua, hal ini memungkinkan banyak perusahaan multinasional untuk meningkatkan penjualan dan memperluas operasinya. Beberapa peristiwa sejarah penting yang meningkatkan aktivitas perdagangan: yang pertama, runtuhnya tembok Berlin; kedua, Undang-Undang Eropa Tunggal; ketiga, NAFTA; keempat, GATT; yang kelima, Uni Eropa; dan yang keenam, lahirnya Euro dan perjanjian perdagangan lainnya. 2.2.2 yaitu membahas tentang dampak outsourcing terhadap perdagangan. Istilah outsourcing mengacu pada proses subkontrak kepada pihak ketiga. Dalam konteks pengelolaan keuangan multinasional, outsourcing terdiri dari subkontrak kepada pihak ketiga di negara lain untuk menyediakan pasokan atau layanan yang sebelumnya diproduksi secara internal. Berdasarkan definisi ini, outsourcing meningkatkan aktivitas perdagangan internasional karena ini berarti perusahaan multinasional kini membeli produk atau jasa dari negara lain. Misalnya, dukungan teknis untuk sistem komputer yang digunakan di Amerika Serikat biasanya diahlidayakan ke India atau negara lain. Kemudian 2.2.3 membahas tentang volume perdagangan antar negara. Beberapa negara lebih bergantung pada perdagangan internasional dibandingkan negara lain. Volume perdagangan internasional tahunan Amerika Serikat biasanya berkisar antara 10 dan 20% PDB tahunannya. Berdasarkan rasio ini, Amerika Serikat kurang bergantung pada perdagangan dibandingkan banyak negara maju lainnya. Kanada, Prancis, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya lebih bergantung pada perdagangan dibandingkan Amerika Serikat. Misalnya, volume ekspor dan impor Kanada per tahun bernilai lebih dari 50% PDB tahunannya. Volume perdagangan internasional tahunan negara Eropa biasanya berkisar antara 30 dan 40% dari PDB masing-masing negara. 2.2.4 membahas tentang tren neraca perdagangan Amerika Serikat. Neraca perdagangan suatu negara dapat berubah secara substansial seiring berjalannya waktu. Tak lama setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengalami surplus neraca perdagangan yang besar karena Eropa bergantung pada ekspor Amerika Serikat. Negara tersebut dibangun kembali. Selama dekade terakhir, Amerika Serikat mengalami defisit neraca perdagangan yang besar karena tingginya permintaan Amerika Serikat terhadap produk impor yang diproduksi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan produk serupa yang dapat diproduksi di Amerika Serikat. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi arus perdagangan internasional. Karena perdagangan internasional dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara secara signifikan, faktor yang paling berpengaruh adalah biaya tenaga kerja, ada inflasi, pendapatan nasional, kondisi kredit, kebijakan pemerintah, dan yang terakhir adalah nilai tukar. Adapun subpokok yang keempat yaitu arus modal internasional. Salah satu jenis aliran modal yang paling penting adalah DFI.
Perusahaan biasanya berupaya untuk terlibat dalam DFI sehingga mereka dapat menjangkau lebih banyak konsumen atau memanfaatkan tenaga kerja murah. Perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat lebih banyak terlibat dalam DFI dibandingkan perusahaan multinasional dari negara lain. Eropa secara keseluruhan menarik lebih dari 50% DFI dari berada di Amerika Latin dan Kanada, dan sekitar 15% lebih banyak berada di kawasan Asia dan Pasifik. Perusahaan multinasional di Inggris, Prancis, dan Jerman juga sering terlibat dalam DFI. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi investasi portofolio internasional, besar kecilnya dana yang diinvestasikan oleh investor individu atau institut di suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, tarif pajak atas bunga atau dividen investor. Tarif pajak atau bunga atau dividen investor biasanya lebih memilih untuk berinvestasi di negara di mana pajak atas bunga atau pendapatan dividen dari investasi relatif lebih rendah. Investor menilai potensi pendapatan setelah pajak dari investasi pada sekuritas asing. Suku bunga investasi portofolio juga dapat dipengaruhi oleh suku bunga. Uang cenderung mengalir ke negara-negara dengan suku bunga tinggi selama mata uang lokal diperkirakan tidak melemah. Dan yang kedua yaitu nilai tukar. Nilai tukar ketika investor berinvestasi pada suatu sekuritas di luar negeri, keuntungan dipengaruhi oleh pertama, perubahan nilai tukar sekuritas, dan yang kedua, perubahan nilai mata uang yang didominasi sekuritas tersebut. Jika mata uang dalam negeri suatu negara diperkirakan akan menguat, maka investor asing mungkin bersedia berinvestasi pada sekuritas negara tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan mata uang tersebut. Sebaliknya, jika mata uang dalam negeri suatu negara diperkirakan melemah, maka investor asing mungkin akan lebih memilih untuk membeli surat berharga di negara lain. 2.4.3 membahas tentang dampak arus modal internasional. Amerika Serikat sangat bergantung pada modal asing dalam banyak hal. Pertama, adanya investasi asing di Amerika Serikat berguna untuk membangun pabrik, perkantoran, dan gedung lainnya. Kedua, investor asing membeli surat utang Amerika Serikat yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan dengan demikian berperan sebagai kreditor bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Ketiga, investor asing membeli surat utang Treasury dan dengan demikian menjadi kreditor bagi pemerintah Amerika Serikat. Kita dapat melihat gambar pada 2.7 dampak aliran modal internasional terhadap perekonomian Amerika Serikat ditujukan pada gambar ini. Kapanpun tingkat bunga jangka panjang di Amerika Serikat ditentukan oleh interaksi antara pasokan dana yang tersedia di pasar kredit Amerika Serikat dan jumlah dana yang diminta di sana. Kurva penawaran S1 pada grafik kiri mencerminkan pasokan dana dari sumber dalam negeri. Jika Amerika Serikat hanya mengandalkan pasokan dana dalam negeri, maka tingkat suku bunga equilibriumnya adalah I1 dan tingkat investasi bisnis Amerika Serikat ditujukan pada grafik di sebelah kanan adalah B11. Namun karena kurva penawaran juga mencakup penawaran dana dari sumber luar negeri seperti ditunjukkan pada S2, maka tingkat bunga equilibrium adalah I2. Karena besarnya aliran modal internasional di pasar kredit Amerika Serikat, tingkat suku bunga di Amerika Serikat lebih rendah dibandingkan tingkat suku bunga di Amerika Serikat. Hal ini memungkinkan biaya pinjaman yang lebih rendah dan dengan demikian menurunkan biaya penggunaan modal di Amerika Serikat. Akibatnya, tingkat keseimbangan investasi dunia usaha adalah B12. Karena tingkat suku bunga yang lebih rendah, terdapat lebih banyak peluang bisnis di Amerika Serikat dan layak untuk didanai. Pertimbangkan tingkat suku bunga jangka panjang yang ditunjukkan pada pameran
sebagai biaya pinjaman bagi perusahaan yang paling layak mendapatkan kredit. Perusahaan lain akan membayar premi di atas tarif tersebut. Tanpa aliran modal internasional, pendanaan yang tersedia di Amerika Serikat akan berkurang pada semua tingkat risiko, dan biaya pendanaan akan lebih tinggi terlepas dari tingkat risiko suatu perusahaan. Hal ini akan mengurangi jumlah peluang bisnis yang layak di Amerika Serikat. Ketergantungan Amerika Serikat pada dana asing. Jika Jepang dan Tiongkok berhenti berinvestasi pada surat utang Amerika Serikat, maka suku bunga Amerika Serikat mungkin akan naik, sehingga investor dari negara lain akan tertarik pada tingkat suku bunga Amerika Serikat yang relatif lebih tinggi. Dengan demikian, Amerika Serikat masih dapat memperoleh pendanaan untuk utangnya, namun tingkat suku bunga atau biaya pinjaman akan meningkat. Subpokok yang kelima atau 2.5 yaitu badan-badan yang memfasilitasi arus internasional. Berbagai lembaga telah dibentuk untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan transaksi keuangan. Badan-badan ini seringkali mewakili sekelompok negara. Penjelasan mengenai masing-masing lembaga yang lebih penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, 2.5.1 Dana Moneter Internasional. Konferensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan oleh Bretton Woods, New Hampshire pada bulan Juli tahun 1944 dirancang untuk mengembangkan sistem moneter internasional yang terstruktur. Sebagai hasil dari konferensi ini, Dana Moneter Internasional atau IMF dibentuk. Tujuan utama IMF sebagaimana ditetapkan dalam piagamnya adalah: 1. Untuk meningkatkan kerjasama antar negara dalam masalah moneter internasional. Kedua, meningkatkan stabilitas nilai tukar. Ketiga, menyediakan dana sementara kepada negara-negara anggota yang berupaya memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi pembayaran internasional. Keempat, yaitu mendorong mobilitas bebas dana modal antara negara. Dan yang kelima, mendorong perdagangan bebas. Jelas dari tujuan-tujuan ini bahwa tujuan IMF mendorong peningkatan internasional bisnis. Salah satu tugas utama IMF adalah fasilitas pembiayaan kompensasi CFF yang bertujuan untuk mengurangi dampak ketidakstabilan ekspor terhadap perekonomian negara-negara anggota. Meskipun fasilitas ini tersedia bagi seluruh anggota IMF, fasilitas ini terutama digunakan oleh negara-negara berkembang. Sebuah negara yang mengalami masalah keuangan akibat berkurangnya pendapatan ekspor harus menunjukkan bahwa pengurangan tersebut bersifat sementara dan di luar kendalinya. Selain itu, harus bersedia bekerja sama dengan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian 2.5.2 membahas tentang Bank Dunia. Apa sih Bank Dunia itu? Bank Dunia atau biasa dikenal dengan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan dalam kurung IBRD singkatan, juga disebut sebagai Bank Dunia, didirikan pada tahun 1944. Tujuan utamanya adalah memberikan pinjaman kepada negara-negara guna mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Bank Dunia telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim, meningkatkan pendidikan, pencegahan penyebaran penyakit mematikan, dan mencegah kondisi lingkungan. Sumber dana utamanya adalah penjualan obligasi dan instrumen utang lainnya kepada investor swasta dan pemerintah. Bank Dunia memiliki filosofi yang berorientasi pada keuntungan. Oleh karena itu, pinjaman-pinjamannya tidak disubsidi namun diberikan dengan harga pasar kepada pemerintah dan lembaga-lembaga mereka yang dianggap mampu membayar kembali pinjaman-pinjaman tersebut. Aspek utama dari misi Bank Dunia adalah pinjaman penyesuaian struktural atau singkat SAL yang didirikan pada tahun 1980. SAL dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara. Adapun 2.5.3 membahas tentang Organisasi Perdagangan Dunia. Organisasi Perdagangan Dunia atau disingkat WTO dalam bahasa Inggris dibentuk sebagai hasil perundingan perdagangan putaran Uruguay yang menghasilkan perjanjian GATT pada tahun 1993. Organisasi ini didirikan untuk menyediakan forum perundingan perdagangan multilateral dan untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan terkait GATT.
WTO mulai beroperasi pada tahun 1995 dengan 81 negara anggota dan lebih banyak negara yang bergabung sejak saat itu. Negara-negara anggota diberikan hak suara yang digunakan untuk mengambil keputusan mengenai perselisihan perdagangan dan masalah lainnya. 2.5.4 yaitu membahas perusahaan keuangan internasional. Pada tahun 1956, International Finance Corporation atau IFC didirikan untuk mempromosikan perusahaan swasta di dalam negara. Terdiri dari sejumlah negara anggota, IFC bekerja untuk mendorong pembangunan ekonomi melalui sektor swasta dan bukan melalui sektor pemerintah. Ia tidak hanya memberikan pinjaman kepada perusahaan, tetapi juga membeli saham, sehingga dalam beberapa kasus menjadi pemilik bagian. Selain kreditur, IFC biasanya menyediakan 10 hingga 15% dana yang diperlukan untuk proyek-proyek perusahaan swasta tempat mereka berinvestasi dan sisanya harus dibiayai melalui narasumber atau sumber lain. 2.5.5 yaitu Asosiasi Pembangunan Internasional. Asosiasi Pembangunan Internasional atau disingkat IDA dibentuk pada tahun 1960 dengan tujuan pembangunan negara yang serupa dengan tujuan Bank Dunia. Namun, kebijakan pinjamannya lebih sesuai untuk negara-negara kurang makmur. IDA memberikan pinjaman dengan suku bunga rendah kepada negara-negara miskin yang yang tidak yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia. Kemudian 2.5.6 Bank untuk Penyelesaian Internasional. Bank untuk International Settlement atau BIS berupaya memfasilitasi kerjasama antar negara terkait transaksi internasional dan ini melayani bank sentral suatu negara dalam mencapai stabilitas keuangan. BIS kadang-kadang disebut sebagai bank sentral atau pemberi pinjaman pilihan terakhir. Kemudian yang terakhir yaitu OECD atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, memfasilitasi tata kelola pemerintahan dan perusahaan di negara-negara dengan ekonomi pasar. OECD ini memiliki 34 negara anggota serta hubungan dengan banyak negara lain. OECD mempromosikan hubungan antar negara internasional yang mengarah pada globalisasi. Baik, itulah dari sedikit pemaparan materi tentang aliran dana internasional dari saya. Saya sadar bahwa dalam pemaparan materi tersebut masih sangat banyak kekurangan yang saya sampaikan dan masih banyak kesalahan kata yang saya berikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.